Salam persaudaraan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, firman Allah dapat disampaikan, dan saya percaya firman Allah akan memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Apapun yang menjadi persoalan dan beban hidup saudara, ada firman Allah yang memberikan jawaban. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu ini memberkati, memberi kekuatan bagi siapapun yang mendengar berita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap terima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat pertama saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Saat ini firman Allah berbicara tentang buah. Nah, buah yang dimaksud di sini bukan buah-buahan yang seperti kita konsumsi, saudara. Seperti mangga, semangka, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Buah di sini dalam pengertian buah rohani. Buah yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa ada 9 buah roh. Salah satunya adalah sukacita. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kesetiaan, dan seterusnya. Tetapi saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengeluarkan buah-buah rohani dalam hidup kita. Karena itu yang dicari Tuhan. Tuhan tidak mencari yang nampak, yang kelihatan. Tetapi Tuhan ingin melihat hasil yang kita sampaikan, hasil yang kita berikan kepada Tuhan. Di dalam firman Allah yang kita baca tadi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi artinya Tuhan tidak ingin hidup kita tidak mengeluarkan buah, tidak bermanfaat, tidak berguna. Tuhan ingin hidup saudara dan saya berguna, bermanfaat bagi orang lain. Apalagi di saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi seperti ini, maka Tuhan tuntut hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Mengeluarkan buah-buah rohani, buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Sehingga Tuhan senang melihat kehidupan saudara dan saya yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, oleh sebab itu, firman Allah mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah, bermanfaat, berguna bagi banyak orang? Maka kita harus menempel terus pada pokok, pada pohon, pada Tuhan yang memberikan buah-buah rohani dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita lepas dari Tuhan. Jangan pernah hidup saudara menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita sudah menjauh dari Tuhan, maka dapat dipastikan hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Hidup kita tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Karena tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, supaya hidup kita ini menghasilkan sesuatu dan bisa menjadi berkat bagi siapapun juga. Karena kita tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus sendiri ketika ada di bumi, Dia menjadi berkat bagi banyak orang melalui pengajarannya, melalui sikap hidupnya,
melalui ucapannya banyak orang diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu bukti bahwa kehidupan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan semua orang. Oleh karena itu, kalau kehidupan Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan caranya adalah kita harus mendekat, menyatu dengan Tuhan. Kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, maka jangan harap saudara, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang kedua, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bukan hanya satu buah, tetapi banyak buah. Betapa senangnya ketika saudara punya tanaman dan buahnya begitu lebat, begitu banyak, apalagi manis, saudara. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang banyak. Artinya banyak orang yang bisa menikmati manfaat dari hidup kita. Talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang saudara bisa buat bagi orang lain. Saudara bisa membagi berkat bagi orang lain, membagikan pengalaman bagi orang lain, membagikan pengetahuan saudara kepada orang lain. Puji Tuhan, saya percaya saudara, kalau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, pesan Tuhan hanya singkat, jadilah berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Nyatakan firman-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati bangsa, negara kami, berkati semua rekan-rekan kami dimanapun berada, berkati semua tim yang menyiarkan acara ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.